Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 31 ayat 10, demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dihakimi bersalah walau sudah berbuat kebaikan, dicurigai tanpa alasan, difitnah dan dikucilkan tanpa sebab, tentu sangat menyesakkan hati dan mendatangkan penderitaan batin yang berat. Bahkan tubuh jasmani kita juga akan menjadi lemah. Demikianlah kehidupan dan pengalaman Daud dalam perikop renungan ini. Dia yang sudah berjuang untuk melawan Goliat, membela orang Israel, malah dihindari, diolok-olok, difitnah, dan dikucilkan oleh kaum kerabat, bahkan juga oleh keluarganya sendiri. Menghadapi penderitaan yang berat tersebut, dia tidak sibuk membela diri. Dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang membencinya, tetapi dia berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan di dalam doanya dia berseru demikian, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, jangan membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu, yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Demikianlah doa dan permohonan dari Daud menghadapi fitnahan, menghadapi konspirasi jahat, menghadapi olok-olok, dan menghadapi cibiran orang banyak terhadap dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada kalanya dalam kehidupan kita, di dalam realitas sosial yang ada, ketika kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu tidak dihargai oleh orang lain. Mungkin kita malah diolok-olok, karena menurut mereka, perbuatan baik yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Hal itu tentu akan membuat hati kita sesak, membuat jiwa kita merana, dan juga sakit, dan menghambat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk hari-hari dan waktu yang berikut. Ketika kita memperjuangkan kebenaran, bisa saja kita dibenci oleh banyak orang, dicela oleh lawan, dan dihindari oleh teman-teman karena dianggap terlalu ekstrim, dan dikucilkan oleh keluarga karena dianggap membahayakan kehidupan keluarga. Hal ini tentu sangat menyakitkan dan menimbulkan kemarahan dalam hati kita. Tetapi melalui pengalaman dan teladan Daud, kita diajar untuk menghadapi situasi yang demikian.
Ketika kita difitnah dan divonis bersalah, karena perbuatan kita memperjuangkan kebenaran dan melakukan hal yang baik, jangan pernah sibuk membenarkan diri dan membela kebenaran yang kita lakukan. Karena kebenaran itu akan mencari jalan sendiri, dan pada akhirnya kebenaran itu akan menyatakan dirinya dan akan menang. Ketika kita diperlakukan dengan jahat, setelah kita melakukan kebaikan dan kebenaran, jangan pernah membalas dendam, karena kamu tidak akan memperoleh kemenangan dengan cara yang demikian. Apabila kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita sudah sama dengan orang yang jahat, dan pemenang yang sesungguhnya dalam hal tersebut adalah iblis. Dalam situasi yang demikian, berseru dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Dia yang membela dan membenarkan kamu. Karena Tuhan adalah hakim yang adil dan hakim yang maha tahu. Dia akan menghukum setiap orang yang fasik dan jahat, tetapi melindungi dan memberkati setiap orang yang benar dan beriman kepadanya. Selamat berdoa memohon pertolongan Tuhan. Selamat dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman hari ini yang memberi pengharapan kepada kami, bahwa di dalam berbagai kesesakan, fitnahan dan penghakiman dunia kepada kami setelah melakukan hal yang benar, masih ada pertolongan yang agung di dalam Tuhan. Maka biarlah dalam setiap pergumulan dan kesulitan kami ketika untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, Tuhan menolong dan meneguhkan kami, sehingga kami tetap konsisten menyuarakan keadilan dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, kuatkan, mampukan kami melakukan tugas ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat meminta tolong kepada Tuhan. Selamat Advent. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.